kita dicurigai mengirim produk bahan berbahaya, alamat temennya. Nah itu kan kurang ajar banget ya sebenarnya. Itu luar biasa sebenarnya, masuk tindak kejahatan karena ternyata di situ ada anak-anak yang nakal, tanda kutip dia memang sengaja ngeprank ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi jumpa di channelnya RS31 Sofos bersama saya Yusuf Rizky. Nah, di video kali ini kita mau membahas atau kami mau membahas tentang kendala proses pengiriman selama menjalani operasional bisnis di RS31. Kenapa ini kok perlu banget untuk kita bahas? Kenapa kok ini perlu banget untuk kita share ya? Karena yang pertama memang salah satunya kalian semuanya itu nggak tahu di balik layarnya kondisi tim RSK1 terutama tim packing dan tim admin itu nggak tahu persis gimana di balik layarnya, itu nggak semudah, nggak semanis yang kalian lihat. Banyak sekali problem yang sebenarnya kalian nggak perlu tahu, tapi ini untuk tambahan wawasan aja. Minimal tahulah, nggak semuanya kita share, nggak semuanya kita buka kendala-kendala yang ada di proses pengiriman di balik layar, tapi hanya sedikit yang kita share supaya kalian nggak sampai atau minimal bisa mengerti atau paling nggak tahu gimana kondisi di balik layarnya tim RS31 kayak gitu. Yang pertama, kendala yang sering banget atau awal-awal dulu sebelum ada Shopee masih kita menggunakan WA, full orderan di WA, belum juga di website, itu masih ada kendala banyak banget proses atau salah kirim barang. Artinya gini, contohnya seperti ini, tim admin sudah menyampaikan atau sudah menulis kepada bagian packing, yaitu ini yang harus di packing karena kondisinya banyak banget, ramai banget, terutama di momen-momen lebaran atau kita waktu membuat promo, itu riskan banget, high risk untuk salah packing. Salah packingnya seperti ini, bukan salah packing dia order A terus dikirim produk B gitu, bukan. Dia order jin dikirim produk Cino gitu, bukan salah packing yang seperti itu. Yang diambil barangnya sudah betul semuanya, tapi alamat yang di packing itu ada kekeliruan. Misalnya atau contoh kemarin ada order dari Jakarta itu dikirim ke Kalimantan, itu dua salah tempat yang seperti itu tuh masih biasa. Ada yang sampai tiga, itu yang luar biasa. Dari Jakarta dikirim ke Kalimantan, yang harusnya di Kalimantan dikirim ke Blitar, itu fatal banget. Itu yang luar biasa, jadinya kita semuanya yang menanggung biaya ongkirnya, kita yang menanggung semuanya, karena semua resiko atau semua kesalahan itu dari pihak RSK1 yang kurang fokus, karena banyak sekali pesanan, banyak sekali. Ini memang tidak bisa dipungkiri, ada satu atau dua hal atau satu dua kali kejadian pasti ada kejadian yang seperti itu. Tapi kami dari RSK1 sudah berusaha keras untuk meminimalisir hal tersebut supaya nggak sampai terjadi salah packing atau salah naruh produk seperti yang tadi, 3 alamat salah tempat. Ini bukan berarti masalah tersebut nggak kami atasi, tapi sudah kami atasi, sudah kami minimalisir untuk nggak sampai terjadi hal yang serupa. Kalaupun memang di kemudian hari masih ada hal serupa seperti ini, jangan sungkan, atau pasti kami bantu untuk proses pengembalian produk atau kami tukar, biaya kami yang menanggung semuanya. Itu yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, ini waktu pertama-tama momentumnya order dari Instagram atau iklan di Instagram, iklan di Facebook yang mengutamakan proses COD. COD-nya itu nggak langsung di Shopee, tapi lewat WA. Nah, itu banyak sekali customer baru, banyak sekali yang baru mengenal RSK1 itu, dia ngechat di WA, nggak punya akun Shopee, dia pengennya order di WA aja, tapi bayarnya COD depan rumah. Kita layani juga seperti itu. Ada hal yang konyol juga, padahal itu kita itu
menggunakan layanan Shopee dan dikirim pakai JNT, itu minta Mas Bre kirim aja ya, nanti kita ketemuan di perempatan lampu merah jalan ini, kita ketemuan di depan Indomaret ini. Buset. Nah ini kan JNT kan nggak akan mau hal seperti itu. Kalian akan dikirim atau produk kalian akan dikirim sesuai dengan mekanismenya seperti ini. Produk akan dikirim sesuai dengan alamat kalian. Nah, yang di sana kalian akan bayar di depan rumah, bukan di alun-alun, ngajak ketemuan di alun-alun, ngajak ketemuan di perempatan lampu merah ini, itu depan Indomaret atau apapun itu, bukan seperti itu. Itu COD yang konvensional banget ya. Tapi ada yang luar biasa dulu yang tingkat kegagalannya itu cukup tinggi dan dirasakan oleh brand-brand yang lainnya yang dia membuka proses COD via WA itu cukup tinggi juga, bukan kami aja, semuanya juga mengalaminya, yaitu banyaknya anak-anak alay yang ngepranknya gimana? Kita ini sudah ngiklan mengeluarkan budget ya untuk operasional bisnis kita, untuk operasional aktivitas bisnis kita. Ternyata di situ ada anak-anak yang nakal, tanda kutip, dia memang sengaja ngeprank ya. Ngepranknya seperti ini yang tidak boleh dan jangan sampai dicontoh untuk kalian semuanya, karena kita juga berusaha seamanah mungkin, sebaik mungkin untuk melayani kalian dan secepat mungkin juga. Mereka membeli produk dengan cara COD, yaitu via chat admin WA kami atau di CS WA kami, kemudian membelinya cukup banyak, misal 4, 5, tapi dialamatkan dengan alamat temennya. Nah itu kan kurang ajar banget ya sebenarnya. Itu luar biasa, sebenarnya masuk tindak kejahatan karena dia nggak memberikan alamat dia sendiri tapi diberikan alamat temannya. Akhirnya apa ya, memang secara nominal kita nggak dirugikan, karena produk yang dikirim terus pembeli itu gagal untuk memberikan uang ke kurir, itu akan kembali lagi ke tempat kami, akan kembali lagi ke kantor kami. Namun ada hal yang harusnya produk itu tinggal 1 atau tinggal 2, tinggal 1 aja, misal Cino hitam 138, harusnya produk itu bisa jadi uang dengan customer kami yang lainnya yang dia niat dan mau membelinya, karena gara-gara seperti ini produknya ada di proses pengiriman yang bisa memakan waktu 4 harian kurang lebihnya, plus kalau ditambah dengan proses balik bisa 6 harian. Harusnya produk ini bisa terjual dengan cara seperti itu tadi, dengan aktivitas penipuan atau yang dia ngeprank temennya atau apapun itu. Kejadian ini bisa merugikan kami dari sisi yang seperti itu. Kalau secara nominal nggak ada yang dirugikan karena barang balik lagi ke kami, tapi orang lain yang berniat untuk membeli itu nggak bisa membeli barang tersebut. Jadi mohon kalau kalian sebelumnya pernah melakukan hal seperti ini atau mungkin pengen iseng-iseng aja, ya lebih baik jangan. Kalian benar-benar kalau niat mau beli ya belilah, jangan memberikan alamat temannya, sohibnya, tetangganya atau apapun itu, jangan memberikan alamat yang seperti itu. Nantinya itu merugikan kami dari sisi yang seperti tadi itu. Kemudian yang berikutnya, kendala yang terjadi di proses pengirimannya RSK1 itu, kita dicurigai mengirim produk bahan berbahaya. Kenapa kok RSK1 juga dicurigai mengirim bahan berbahaya? Di sisi lain, selain di bidang fashion, RSK1 juga bergerak di bidang otomotif, yaitu perawatan kendaraan, penghitam kendaraan, semir ban, terus kemudian juga pembersih mesin. Nah, khusus ini salah satu produk yang kita tampilkan ya, kalau Blackmagic ini untuk menghitamkan dashboard kalian, motor kalian yang sudah mulai buluk, sudah mulai kusam, sudah mulai warnanya pudar, teroksidasi karena panas dan hujan, kan sudah biasanya langsung warnanya putih-putih kayak gitu-gitu loh. Daripada kalian males untuk setiap hari cuci terus dan tampilannya kurang bagus, yang pertama kalian bisa menggunakan Blackmagic ini. Jadi motor yang lapisannya kasar itu bisa kembali hitam dengan Blackmagic ini. Jadi kalian juga nggak perlu membeli deck baru, nggak perlu beli partment
motor yang baru atau mobil, tapi cukup dihitamkan aja. Pengen kembali baru bisa sih diganti tapi dengan baru, namun harganya kan cukup mahal. Supaya tetap tampilannya tetap bisa hitam, ya pakai ini. Biasanya ini ada di dashboard sepeda motor, di dashboard mobil yang warnanya hitam dan plastik keras, atau ada jeruknya juga bisa, ada kulit jeruknya juga bisa. Terus di wiper mobil, di trim, terus kemudian ditutup knalpot motor, itu bisa semua pakai ini. Yang pasti jangan plastik yang halus ya, plastik halus itu ada pernisnya, itu nggak bisa. Plastik yang kasar itu bisa. Jadi motor kalian bisa kembali hitam lagi dan balik seperti awal beli. Terus berikutnya itu ini kalau ini tadi Black Magic ini aman, dikirim ke seluruh Indonesia, bisa diterima dengan maskapai penerbangan. Terus dalamnya ada spons serta sarung tangan, jadi nggak perlu di bubble wrap, insya Allah aman. Meskipun dibanting-banting, ini dalamnya ada sponnya loh, jadi nggak akan pecah. Kemungkinan untuk pecah atau rusak di jalan itu sangat minim sekali. Namun berbeda dengan pembersih mesin ini, pengirimannya kita bubble, plus ini yang dicurigai bahan berbahaya, jadi ditolak serta kita dapat denda. Yang pertama dapat denda 500.000, tapi itu ditanggung kurirnya. Berikutnya baru dapat denda kita karena sudah dua kali lolos menggunakan ini. Kenapa kok bisa hal itu terjadi? Karena sebenarnya khusus untuk kurir JNT ya, terutama ya, kalau kurir yang lainnya nggak mau ambil risiko. Khusus untuk kurir JNT itu dia masih mau menerima untuk wilayah Jawa, seluruh Jawa masih mau menerima pengiriman bahan atau cairan yang berbahan asam super tinggi, itu masih mau menerima. Tapi kalau kurir yang lainnya itu nggak mau sama sekali. JNT masih mau menerima, tapi dengan syarat memberitahu dulu kurirnya yang pick up, atau memberitahu dulu petugas JNT-nya kalau ada paket yang ini itu isinya bahan asam tinggi, bahan yang mengandung cairan asam super tinggi. Kalau di maskapai penerbangan, bahan ini sangat pasti kena deteksi dan nggak bisa dikirim. Nah, itu dapat denda atau kena denda. Nah, ini bahan ini nggak bisa masuk pesawat. Kejadiannya karena ordernya cukup banyak di RSK1, di Shopee cukup tinggi, terus banyak sekali, ada yang terlewat print dan kita langsung ngeprintnya pakai metode print massal. Jadi ini terlewat, nggak dicek tujuannya kemana, ternyata tujuannya ke Kalimantan kalau nggak salah, sama ke Sulawesi. Itu akhirnya terkirim tanpa memberitahu kurir JNT-nya. Jadi hal ini bisa menyebabkan kurir JNT-nya kena denda, akhirnya juga balik lagi kepada kita. Tapi kenapa kok masih kita jual? Itu tadi, karena masih bisa dikirim hanya untuk wilayah Jawa aja. Kalau di luar Jawa kita harus ngecek. Khusus untuk pembersih mesin ini nggak kita cek, nggak kita terima. Untuk orderan di luar Jawa pasti akan kita tolak, atau pembeli kita chat terus kita sampaikan untuk meng-cancel orderannya. Seperti itu yang membuat kita sampai didenda, karena ada bahan berbahaya yang masuk kita kirim. Jadi kalian mungkin, Mas Bray, semuanya yang juga punya motor, perlu untuk perawatan motornya. Misal motornya, mesinnya di daerah mesin, di bawah dekat rangka atau apapun itu di sekitar itu, yang di besi-besi atau rangka itu yang kotor banget, atau itu sudah mulai bergerak karatan, atau mungkin kena pasir yang menempel di situ, bekas oli bocor, terus kemudian pasirnya banyak, terus kotor banget, bisa pakai pembersih mesin ini. Dengan catatan hanya di wilayah Pulau Jawa aja. Terus problem kita selanjutnya yang nomor 4, yaitu tidak mendapatkan scan barcode dari Shopee. Itu beberapa kali kita mengalami hal tersebut. Ceritanya seperti ini. Jadi orderan lagi banyak, terus juga ada 1-2 paket yang ternyata statusnya nggak berubah. Padahal kami juga sudah merasa itu sudah terpacking semuanya. Ada 1-2 paket yang nggak berubah statusnya. Ada beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, memang ada juga paket yang harusnya dikirim ID Express masuk di JNT. Sebaliknya di JNT masuk di ID Express.
itu akan terlihat di menu orderan itu kalau ada pesanan yang memang nggak terespon 1-2 hari itu nggak berubah, statusnya masih dikemas terus belum bisa berubah jadi dikirim kayak gitu. Lalu kemungkinan yang kedua terlewat untuk packing. Tapi ini juga kami sudah usahakan betul untuk nggak sampai kejadian hal seperti ini. Kita cek beberapa kali dan kita cross check lagi pesanan-pesanan dari kalian semuanya supaya nggak sampai terlewat packing. Namun kadang juga masih terjadi statusnya nggak berubah. Entah itu produknya jatuh di jalan saat waktu packing, belum sampai di scan barcode dari pihak kurir, entah barang yang kita kirim itu nyelip di kurirnya, itu kami juga nggak tahu, nggak ngerti. Banyak faktor, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Namun kami mengambil inisiatif untuk kita packing ulang, untuk kita proses packing ulang dan kita supaya cepat, supaya juga dapat scan barcode lagi kayak gitu. Jadi itu semuanya kendala-kendala di proses pengiriman. Nanti kita akan bikin video lagi beberapa hal lagi yang lainnya yang terkait di balik layarnya tim RSK1 akan kita share sedikit demi sedikit, nggak akan semuanya kita share supaya kalian juga mengerti, atau mungkin bagi kalian yang pengen lihat bisnis online yang lainnya atau mungkin pengen lihat brand-brand di Indonesia di balik layar seperti apa, di channel ini kita akan buka sedikit demi sedikit dan kita akan share. Jadi jangan lupa bagi kalian yang sudah nonton video sampai di menit atau sampai di detik ini, minta tolong bisa untuk like atau subscribe channel ini. Kalaupun ada pernah kejadian serupa dengan kami atau mungkin ada hal yang ditanyakan mengenai pengiriman, boleh juga komen di video kali ini. Oke, kami rasa cukup sekian video kami kali ini. Saya Yusuf Rizky undur diri pamit terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah informasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.